Oke, halo. Semuanya udah gabung? Tes, tes. Tes. Oke, terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas Oke, Pak. terima kasih. Yuk, sembari kita tunggu, nggak apa-apa dengan kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, seharusnya pertemuan pertama minggu lalu, tapi kebetulan saya ada agenda kegiatan yang juga nggak bisa dilaksanakan. Oh, yang pertama saya ada bersamaan dengan kelas yang lain, ya, bersamaan dengan di prodi bahasa Inggris kemarin dengan mata kuliah advanced listening, kuliah bahasa Inggris. Kemudian insya Allah sudah di-handle dan mohon maaf terlambat. Kebetulan tadi pagi juga ada acara dan selesai sampai kurang lebih jam 1 siang dari kampus 1. Kemudian saya bisa balik lagi di
kampus 3. Nah, kemudian mumpung masih ada waktu, saya ingin nyapa kalian gitu. Terkait dengan materi bahasa Inggris, actually we have other strategy to learn English before we are going to go to improve our listening and our pronunciation. But now we would like to continue with the new material, exactly how to learn English more gitu. Ya. Yeah. Jadi insya Allah nanti kebetulan saya sudah buat buku yang sebenarnya kalau offline kalian harus punya bukunya. Karena berhubung ini online, jadi nanti bukunya juga dalam bentuk online gitu. Jadi nanti buku yang saya miliki nanti akan saya share lewat file saja dan nanti pembahasan kita akan lebih mudah. Kalau bahasa Inggris yang lalu kita tidak bisa share karena memang sifatnya itu per akun dan saya belinya per akun gitu dan bukunya hanya satu gitu. Jadi tidak bisa saya share secara keseluruhan. Tapi kemarin jika kalian apa namanya ya rajin itu bisa jadikan satu buku sebenarnya ya itu juga sangat membantu sih sebenarnya karena saya beli akun itu buku itu gitu memang untuk kalian gitu khusus untuk bahasa Inggris di semester 1 gitu. Tuh di semester 2 ini buku yang memang saya buat untuk mata kuliah bahasa Inggris umum di beberapa prodi, tapi di beberapa prodi ada yang memang spesifik ke arah keilmuan gitu. Jadi misalnya how about di misalnya akuntan misalnya. Jadi ada buku di akuntansi, kemudian di perbankan juga ada buku di perbankan sendiri. Tapi kalau Vcom saya kebetulan belum punya buku yang for the essence is about Vcom gitu. Jadi saya juga belum punya buku yang mereferensikan tentang bahasa Inggris, tentang teknologi, terkhusus untuk komputer misalnya. Tapi hari ini saya berikan buku yang apa ya, yang sifatnya umum, ya, sifatnya umum. Jadi belum sifatnya khusus. Tapi memang ini sudah dibuat memang untuk mata kuliah bahasa Inggris. Oke, coba dicek, sembari dicek di grup. Ini akan saya kirim filenya dan kemudian kalian bisa membuka filenya. Saya cek, saya kirim ya. Coba dicek. Sedang dalam pencarian. Saya siapkan nanti. PDF. Oke. Alhamdulillah. Oke, coba dicek. Coba dicek bukunya. Silakan. Ya, kemudian terkait dengan absensi, saya rasa tidak harus ada yang mewakili atau memberikan perintah ya. Jadi kalian ketika pas waktu di hari Selasa, dan memang itu adalah the time for assignment gitu ya, for attendance gitu. Jadi kalian juga harus ya langsung saja pertemuan pertama, pertemuan kedua gitu, pertemuan ketiga gitu. Jadi langsung saja tanpa harus saya aba-aba. Jadi kalian langsung mengikuti saja, gitu. Langsung kalau bisa dari jam 1 sesuai jam itu, kemudian langsung kalian apa namanya absensi di WA saja. Kemudian saya belum buka Spada, jadi kalian belum bisa absensi di Spada, gitu, ya. Kalian belum bisa absensi di Spada, nah saya juga belum, tapi untuk mewakili nggak apa-apa lah. Artinya kita menggunakan ya grup, yang penting kita tetap konsisten melaksanakan kegiatan pembelajaran materi yang saya berikan dan mohon maaf sekiranya kemudian saya terlambat misalnya atau misalnya diganti dengan jam lain, hari lain gitu ya. Mohon bisa dimaklumi gitu.
Mohon bisa dimaklumi. Oke, sudah dicek bukunya? Semua? Sudah dicek belum? Sudah dicek? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ini udah mulai masuk semua ini. Nah, terus udah masuk. Oke. Pertemuan kita tetap 16 kali plating yang di dalamnya nanti hari ini sebagai pertemuan pertama kita gitu ya untuk membahas tentang content our English learning gitu. Jadi apa saja yang kemudian akan kita pelajari di mata kuliah bahasa Inggris yang kedua ini. Jadi coba cek. Nah, itu adalah speaking out gitu. Jadi esensinya adalah dengan yang kemarin. Kalau kemarin kalian listening dulu bagaimana cara mengucapkan bahasa Inggris yang benar, kemudian pronunciation-nya. Kemudian hari ini kalian lebih kepada speaking out. Jadi membangun satu kerangka pikir untuk kemudian dibiasakan untuk berbicara bahasa Inggris. Ada speaking out, coba di dalamnya table of content, di dalamnya ada unit 1 until unit 20 gitu ya. Jadi silakan ini bisa dipelajari kok gitu. Saya buat mudah gitu ya bahasa Inggrisnya di dalam gitu ya. Ini ya bahasa Indonesia juga di dalamnya, jadi nggak terlalu susah untuk mempelajari. Tapi ini adalah dasar-dasar yang kita pelajari, dasar sederhana saja. Buku ini referensi dari ketika saya pas ambil kursus bahasa Inggris. Nah, saya juga ikut kursus soalnya sebelumnya gitu ya. Saya pernah ikut kursus bahasa Inggris sebulan di Pari, di Kediri waktu itu. Di Kediri. Tahu ya Kediri ya, Pari ya? Tahu. Oke, saya waktu itu kursus sampai 2 kali sebenarnya. Jadi S1 itu tahun 2007 ya, 2007. Oh, berarti memang nggak ada batasan umur ya, Pak ya? Nggak ada. Jadi 2007 itu saya kursus sudah ke sana. Itu saya mahasiswa itu. Oh, karena yang Marlisa tahu ya, Pak ya, rata-rata yang kursus di sana tuh kayak baru-baru lulus SMA, yang mau daftar-daftar STAN gitu loh, Pak. Enggak gitu. Saya waktu itu malah 2007 coba. 2007 kalian bayangkan ini tahun 2021 coba. Ya kan? 2007 Iya. Marlisa masih SD, Pak. Saya 2007 itu di semester berapa itu? Semester 5 coba. Semester 5 udah mau semester akhir berarti. Semester 5 apa semester kayaknya semester 5 apa ya? Semester 3 ya? Saya lupa juga tuh. Kenal Lord Abdul nggak, Pak? Gimana? Nggak tahu nih, Pak. Oh ya. Jadi itu saya berombongan sama kawan-kawan. Waktu itu saya ngambil kelas liburan semester. Libur semester kan kurang lebih kalau dulu lama tuh bisa sampai 1 bulan 2 bulan. Saya berangkat lebih awal, kemudian pulang selama 2 bulan dan saya akhirnya nggak masuk lah. Logikanya gini aja deh, udahlah. Pokoknya minggu pertama saya nggak masuk semuanya kan bisa gitu, berarti sudah 2 kali gitu. Kalau sekali berarti kan, yang penting berarti kalau saya nggak masuk seminggu berarti setiap mata kuliah saya nggak absen 1 kali kan gitu logikanya ya, seminggu gitu. Kalau diperbolehkan 3 kali berarti saya akan bolos 3 kali gitu untuk semua mata kuliah gitu. Saya akhirnya akhirnya bolos itu selama 1 bulan gitu, tambahan dari 2 bulan. Jadi akhirnya 3 bulan saya di sana. Gitu ceritanya ya. Dan ini referensi buku yang kemudian saya ambil, saya pelajari karena di sana saya juga karena hanya satu wilayah kan itu sebenarnya. Satu desa kecil itu, kemudian tapi di sana udah ada 100 kursusan lebih itu. Jadi setiap rumah itu ada kursusan. Ya. Dan sederhana sekali sebenarnya tempatnya mereka di bawah pohon gitu ya, yang penting agak rindang dikit aja itu dikasih papan tulis sama dikasih dikasih whiteboard gitu ya, nulis, terus dikasih kalau misalnya nggak mau modal ada bangku dikasih tikar gitu di sana cobanan dulu. Jadi kalau kemudian saya kan 2007 sana dan 2013 saya kembali lagi ke sana ke Kediri.
2013 ternyata perubahannya luar biasa karena waktu itu saya ngambil kursus TOEFL gitu. Nah, di tahun 2013 itu lebih banyak sekali kursusan bahasa Inggris dan lebih modern karena akhirnya yang di sana itu rata-rata udah bangun gedung-gedung yang luar biasa lebarnya, megahnya gitu. Kalau dulu itu masih kecil-kecil rumah gitu ya, masih desa banget gitu. Dan sekarang sudah seperti kota gitu. Kalau dulu makanan itu hanya di warung-warung kecil gitu. Kalau sekarang itu sudah ada kafe-kafe gitu. Sekarang lebih lebih ini sih sebenarnya, tapi nggak akhirnya nggak pantas untuk teknik itu satu full English gitu. Jadi ngajarnya juga full English, English. Ternyata memang sudah bekerja di Jepang untuk beberapa tahun. masuk ke UM gitu. Jadi akhirnya yang menginterview ya juga orang umum, bukan orang Inggris, juga akhirnya mas gitu ya. Ganti dengan bahasa Indonesia saja gitu. Nanti kami nggak bisa menilai gitu kalau bahasa Inggris semua yang disampaikan. Gitu. Benar-benar bahasa Inggris dan tapi Pak, minimal skor TOEFL untuk kita lulus itu berapa sih Pak? 400. 400 ya? Kalau beasiswa 500. Iya, rata-rata memang beasiswa 500. Beasiswa 500. Nanti kalau nggak beasiswa, kalau nggak TOEFL ya IELTS nanti tergantung gimana kalian mau mendaftar
ya, mendaftar beasiswa gitu. Kalau keluar negeri, kalau di internal ya cukup TOEFL ITP. Tapi kalau mau keluar juga ITP nggak masalah sih. Tapi ITP kan Amerika biasanya. Kalau ke Australia misalnya, ke Inggris itu rata-rata IELTS gitu yang diperlukan. Memang bedanya apa sih Pak TOEFL sama IELTS itu? Kalau TOEFL hanya 3 komponen biasanya yang dites, itu hanya listening 50, structure and reading itu sekitar 40, kemudian reading itu 50 gitu. Jadi 140 itu 3 jam mengerjakan. Kalau yang IELTS, nah itu ada speaking. Jadi kalian akan speaking langsung berkomunikasi gitu dengan yang tes itu lebih susah lagi karena setiap poinnya itu nilainya nilai 6, 7, 5 gitu. Tapi kalau TOEFL kan 300, 400, 500, 600 gitu. Itu menjadi pembeda saja sebenarnya. Tergantung negara mana yang akan kalian tuju. Tapi kalau untuk internal TOEFL aja cukup. Ya, biasanya banyak yang ambil TOEFL gitu. Itu ya untuk pengantar. Mudah-mudahan yang kemarin saya berikan, materi-materi yang saya berikan bisa kalian bukukan, kalian latihan gitu. Sebenarnya itu bagus loh sebenarnya, tapi memang mohon maaf karena memang kita tidak bisa ketemu, semuanya harus dilakukan secara online, secara daring gitu. Ini saja saya sebenarnya lolos seleksi ya pembimbing nasional waktu itu untuk program MBKM. Kebetulan saya dapat mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Universitas Ahmad Dahlan, sama Unila dan UM Metro di 4 kabupaten, kebetulan di pembimbing lapangan. Jadi harus kebetulan untuk pelaksanaan juga akhirnya juga daring gitu pas waktu pengiriman mahasiswa-mahasiswa tersebut ke kepala dinas, kemudian ke kepala sekolah, kemudian koordinasi dan lain-lain itu akhirnya daring gitu mau nggak mau. Jadi gitu. Ya, memang agak menyulitkan hari ini. Mohon maaf, maklum. Tapi kemarin informasi dari Pak Menteri yang saya ikuti kemarin hari Minggu sore, saya ikut sosialisasi. Secara keseluruhan akan diberikan vaksin terkhusus untuk pembelajar dan pendidik, dan secara bertahap maka kelas luring akan diaktifkan kembali begitu. Jadi insya Allah apapun yang terjadi kelas luring akan diaktifkan karena ketidakefektivitasan ya. Karena memang kelas daring itu luar biasa susahnya. Saya juga nggak bisa ngecek kira-kira tidur semua enggak ini, jangan-jangan orang ini gitu kan. Ini digantung aja, kemudian sambil makan gitu kan, kita nggak tahu gitu. Iya benar-benar. Iya, coba saya panggil Devita Sari. Devita Sari. Tuh kan nggak ada. Jadi saya khawatirnya kalian cuma masuk, kemudian saya hanya ngobrol dengan 2 orang atau 5 orang gitu. Tapi di sini penuh sampai 100. Kan bingung saya. Saya rasa ini webinar gitu kan, webinar nasional gitu. Tapi ternyata yang mengikuti hanya 5 orang gitu. Sekarang kan? Gimana? Nih. Ini Amar Alfa Nur Alfa. Pak hadir. Iya, Iqbal. Hadir. Faisal. Oh, nggak ada Faisal. Dipa. Hadir, Pak. Oh ya, Fajri. Hadir, Pak. Oh, ada. Saya kira ketiduran. Iya. Mikrofonnya. Gimana, Fajri? Hadir, Pak. Oke. Revina. Hadir, Pak. Oke. Yang terakhir, Widya. Oke, syukurlah kalau gitu mengikuti. Tapi kan ya mosok ya saya harus manggil satu persatu kan untuk ngetes. Bisa saja manggil satu persatu kalian pergi lagi. Gitu keadaannya ya. Jadi langsung aja coba dicek untuk table of content.
Coba dicek. Itu materi kita. Itu enak kok. Saya buat benar-benar enak untuk roti gitu ya. Ada ini juga bahasa Inggris khusus ya. Yang pertama adalah greeting and farewell. Kemudian unit 2 is introducing oneself. Alphabet. Ada let's describe our classroom. A number, describing an object. Ada what the time. Kemudian ada do you like, ya, do you like music, gitu ya. Jangan lupa kalian kemarin belajar itu harus dibiasakan sampai sekarang. Do you like music, gitu. Daily activity, telepon conversation, how to get to your boarding house, describing person, are you doing anything tonight, and what did you do yesterday, giving something. Kemudian ada future plan, ada reading passage, language function, expression, and psychology of pronunciation. Coba dicek tuh ada how to learn English gitu ya. Coba cek tuh how to learn English gitu. Bagaimana sih sebenarnya kita ngomong bahasa Inggris gitu, belajarnya gitu. Gimana yang pertama? You gotta have a great deal of passion in learning. Nah, jadi satu-satu nih gitu ya. Learn it with love. Iya, learning with love. Apa saja itu harus cinta, walaupun kemudian kalian nggak suka. Kalau memang ditakdirkan untuk bertemu ya harus cinta gitu mau nggak mau. Benar. Kalau nggak repot, bener deh. Iya, kalau nggak repot gitu. Apapun itu adalah ya cintai dia gitu. Kemudian ada learning language needs practicing. Ya, jadi ada learning language need practicing. Jadi ternyata yang namanya belajar bahasa itu kuncinya hanya satu, apa? Kuncinya adalah practice. Ya, practice. Jadi ini itu adalah practice. Gitu. Kemudian yang keempat, language is habit. Ya, artinya habitual action. Gitu. Ya, ternyata language itu adalah kebiasaan. Kalau kita ada speaking, maka speaking itu adalah is mouth. Ya, action. Jadi kita harus ngomong dengan mulut kita. Kalau reading, ya berarti ada mouth, eye. Jadi ada mata, ada mulut, your mouth. Ada listening is ear. Jadi kalau kalian bisa listening ya enak sebenarnya. So you must use your ear. Iya. Mau nggak mau lah gitu. Makanya sekarang sebenarnya bahasa Inggris itu mudah deh. Coba kalian cek di Google Play Store. Oh itu banyak sekali aplikasi bahasa Inggris. Ya, yang barangkali itu jauh lebih sempurna dalam menyajikan mata kuliah. Kalau dia gurunya barangkali dia lebih sempurna menyajikan keilmuannya gitu daripada saya. Bisa jadi seperti itu gitu. Tapi biasanya kalau saya bisa ngobrol dengan kalian, mereka nggak bisa. Mereka hanya menyajikan pelajaran saja, gitu. Hanya menyajikan ilmu. Gitu. Kalau saya kan ngobrol dengan kalian, tahu kondisi kalian membedakan itu, ya. Kemudian ada writing, ya kalau writing berarti menulis, writing action, gitu ya. Kemudian don't worry about making mistakes. Jadi kalau bahasa Inggris itu cuma for the first one, exactly when you are itu ya. Ya pas waktu masih anak-anak deh gitu misalnya. Kalian kan ngomong bahasa Inggris saja, bahasa Indonesia saja udah bolak-balik gitu ya, salah, belajar katanya itu apa, harus dijelaskan mulai dari yang konkret dulu gitu ya, baru yang ke abstrak gitu ya, kemudian latihan ngomong, dengarkan dulu, ini ngomongnya ini gitu ya, bahasanya ini gitu. Seperti itu sama, bahasa Inggris juga sama sebenarnya, ya. Don't worry about making mistake. Jadi lebih baik salah daripada diam. Lebih baik salah daripada siam. Ini khusus untuk bahasa Inggris ya. Kemudian kalian mikirnya yang aneh-aneh gitu. Jadi lebih baik salah daripada menang aja gitu.
nggak ke sana maksudnya gitu ya. Kalau udah itu yang salah ya beda, persepsinya beda. Gitu. Dan ini yang salah emang salah untuk belajar. Gitu. Keep your cool. Jadi kalian tetap pede. Harus pede. Pede aja gitu, salah nggak masalah gitu. Karena biasanya yang ngomong tentang salah itu teman-teman kita yang nggak bisa kok. Yakin aja. Biasanya mereka yang ngomong gitu, kamu itu jangan ngomong bahasa Inggris gitu. Karena biasanya orang yang ngomong seperti itu dia nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ngajak kawan biar sama-sama banyak yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi keadaannya seperti itu, ya. Okay, there is to be first, and I'm sorry when my heart is taken, and we would like to continue. Ya, kalian bisa learning by yourself lah gitu. Jadi dengan buku ini yang saya berikan, insya Allah ada 20 unit, insya Allah kalian bisa mempelajari lebih awal. Belajarnya jangan zigzag ya, karena itu sudah diurut. Ya, jangan zigzag. Ya, kalau zigzag nanti seperti apa? Jadi berurut dari greeting and expression. Ya, jadi dipelajari, kemudian satu persatu setiap meeting 1 unit, gitu. Setiap meeting 1 unit, gitu. Ya. Insya Allah kalau tidak halangan kita akan tetap pertemuan, tetapi pertemuan secara Google Meet begitu. Oke, ada classroom expression di sana, silakan. Itu sebenarnya sama sih artinya classroom expression. Ada closing, ada quiz meet. Coba ada. Ini ikut semua kan? Ahmad Afri, halo. Halo, Pak. Ahmad Afri. Hadir Pak. Oke, lagi apa Ahmad Afri? Lagi baca buku. Oke. Ya, coba kita ke unit 1. Ada greeting and farewell. Unit 1. Jadi nanti selanjutnya kita by apa ya? Bukan otodidak ya, tetapi belajar sepanjang hayat gitu ya. Kita akhirnya menggunakan proses pembelajaran belajar sepanjang hayat. Belajar kemandirian, belajar mandiri gitu. Jadi kalau di dalam prinsip-prinsip pembelajaran yaitu ada belajar sepanjang hayat, kemudian ada belajar mandiri, kemandirian belajar gitu ya. Artinya walaupun kita kesulitan untuk bertemu, artinya bahan sudah saya berikan, nanti silakan kalian bisa mengikuti. Ada greeting. Greeting itu apa sih sebenarnya? Greeting itu apa? Ucapan ya, Pak ya? Menyapa. Sapa, hai. Sapaan ya? Iya, sapaan, sama. Greeting itu sama. Greeting itu sapaan, pemanggil, pertama kali. Pokoknya pertama kali kita ketemu dengan siapa saja, ngapain kita untuk sebagai pembuka ucapan selanjutnya itu greeting. Misalnya, gimana kabarnya? Lama nggak ketemu. Saya, long time no see. How are you? Excuse me, misalnya. Good morning, gitu. Hello, gitu. Itu semuanya adalah greeting, gitu. Yang diawali, gitu. Jadi ada how are you, good morning, afternoon, gitu ya. Evening, how's life, breathing, are you doing, what's up, happening, gitu ya. Kemudian you're getting on, and it's going, gitu. Itu sama sebenarnya. Artinya apa kabar, gitu ya. Jadi jangan dikategorikan gini, Pak, kalau pakai house life di situ berarti gimana kehidupanmu, enggak gitu. Gimana kehidupanmu kemarin gitu. Tajam banget kayaknya kalau masalah kehidupan gitu ya. Jadi house life itu artinya hanya apa kabar gitu. Jadi jangan diartikan total, diartikan ke bahasa Indonesia, life itu adalah kehidupan. How's your life? Bagaimana kehidupanmu? Jawabnya susah nanti. Ya kalau orang Indonesia ngomong seperti itu. Gitu. Tapi kita cukup fine, I'm fine gitu. Jadi ada respondingnya di sana. Hanya meresponding itu berarti merespon. Fine, I'm fine, it's okay gitu. How are you doing? Sama, akhirnya kita balik lagi. Gimana kabarmu gitu. Ini adalah responding to greeting gitu. Ya, very well, thank you gitu. Ini saya rasa masih dasar banget. Tapi nggak masalah mengingatkan kalian untuk dasar-dasar ini gitu. Ya. Lembaga bahasa sebenarnya juga setiap
setiap tahun itu membuka apa ya, membuka penerimaan asisten. Asisten itu dari seluruh prodi. Tetap kita berikan intensif, mereka mengajar, kemudian tapi harus lolos, mulai dari TOEFL-nya, mulai dari bahasa Inggrisnya, mulai dari IPK-nya gitu. Nanti lembaga bahasa kan, lembaga bahasa kalian kan kemarin praktek ya, ada praktek bahasa Inggris ya. Nah itu kan asisten-asisten, itu asisten lembaga bahasa namanya gitu. Saya harap sebenarnya dari Vkom misalnya nggak ada yang kemudian jadi asisten 1 atau 2 atau 3 gitu. Karena kami punya asisten sampai 30 gitu. Ya, sekarang masih 10 ya. Sekarang 10 karena sudah screeningnya agak lebih susah gitu. Jadi nanti harapannya kalian kalau misalnya ada kami pembukaan, kalian silakan masuk karena untuk all prodi gitu. Semua prodi yang masalah bisa masuk. Itu ya, minimal di semester 3 lah. Misalnya nanti semester depan saya biasanya diumumkan melalui web lembaga bahasa untuk penerimaan asisten baru mengajar di semester ganjil gitu, atau menjadi apa namanya asistensi TOEFL, kan kita penyelenggara TOEFL di lembaga bahasa ya, jadi kalian juga bisa jadi pengawas tim TOEFL gitu kalau pelaksanaan ujian TOEFL. Karena ujian TOEFL untuk se-UM seluruhnya, baik itu D3, S1 maupun pasca sarjana. Jadi secara keseluruhan itu kita apa namanya, mereka wajib untuk melaksanakan TOEFL gitu. Kalian nanti dari asistensinya, kemudian kalian jadi tutor mengajarnya pas waktu di acara praktek gitu ya, nanti koordinasi. Mudah-mudahan ya, ini tawaran dari saya untuk kalian dan perlu kalian siapkan gitu. Saya coba cek sebenarnya kemarin nilai-nilai itu ya, nilai-nilai yang pertama kemarin itu sangat disayangkan ketika apa namanya, nilai misalnya nilainya jelek ya bukan jelek ya, misalnya ada nilai C enggak, ya barangkali dia nggak pernah absen, padahal mudah loh sebenarnya. Kemudian ketika ngumpul tugas hanya disuruh 20 menit, 5 menit gitu ya. Walaupun dia bagus, kalau 5 menit biasanya nilainya kalah dengan yang dia nggak bisa, tapi 20 menit gitu. Artinya dia tetap mengikuti aturan gitu. Kalau dosen itu yang penting ikutin aturan gitu. Ya, ikutin aturan, ikutin prosedur gitu. Kalau perintahnya itu ya diikuti gitu ya. Jangan aneh-aneh sendiri gitu. Karena nanti akan repot kalian gitu. Nanti akan repot. Udahlah diikuti. Arahannya diikuti. Nah, kalau bimbingan harus diikuti apapun itu gitu. Apalagi nanti bimbingan skripsi misalnya harus diikuti gitu. Ya, suruh ketemu yang ketemu, suruh revisi, yang penting ikutin saja, ngalir saja. Ya. Coba kalau seumpamanya kalian Pak, mau bimbingan menurut saya seperti ini, bimbingnya seperti ini, ayo mau ngikut siapa? Nggak ngikuti pembimbing. Sampai kapanpun nggak ACC di bab 1 terus gitu kan, nggak berkembang gitu. Jadi ikutin saja. Ya, ikutin saja. Sama dengan mata kuliah, yang penting kalian ngikutin saja, itu udah aman itu. Ya, bahkan beberapa profesor itu yang penting kalau perkuliahannya penuh itu nggak bakal dapat nilai C itu ada profesor yang seperti itu. Ya, kalau yang penting kalian datang, hadir minimal 100%, tugas seadanya, nggak mesti ujian harus bagus dan segala macam, itu udah pasti nilainya udah minimal lebih. Ada yang seperti itu. Tapi kalau semuanya ingin melengkapi, kalau kemarin yang sudah ngikutin apa namanya sesuai aturan, 20 menit, kemudian apa namanya dia mulai sedikit bagus, ada usaha, itu nilainya pasti udah bagus, ya paling nggak amin itu kemarin. Gitu. Karena saya cek satu persatu gitu, walaupun di tengah-tengah itu videonya lucu-lucu kalau tak lihat gitu ya, ada yang ngomongnya dipelanin gitu. I would like to tell you about, ada yang seperti itu coba. Makanya karena mungkin ya namanya, jadi akhirnya dia buat waktu yang panjang tetapi di slowkan gitu, slow action gitu ya. Jadi seperti itu. Ya nggak masalah, itu nggak masalah. Ada yang ngebut juga iya, ada yang
santai tapi berusaha untuk memperbaiki pronunciation-nya, itu saya senang kemarin itu. Ya, mereka yang usaha untuk memperbaiki pronunciation-nya, mengikuti, wah itu yang bagus-bagus itu. Ya, walaupun belum lancar, belum bagus, tapi sudah belajar untuk mengucapkan pronunciation dengan baik. Gitu ya. Kemudian ada conversation, contoh dan lain-lain. Ada greeting, pasti akan ada farewell. Ingat ya, ada greeting, pasti akan ada farewell. Farewell itu apa? Farewell itu adalah penutup. Kalau sudah ada hi, hello, good morning, good evening, gitu, how is going, how's life, gitu, pasti akan ada penutup. Ya, penutupnya apa? Penutupnya adalah sudah ya, gitu misalnya. Saya pergi dulu nih, gitu. Saya ada acara nih. Itu namanya penutup. Apapun itu dalam bahasa Inggris itu namanya farewell. Farewell, ya. Jadi goodbye, bye bye, gitu ya. Good night, ya. Misalnya see you later, see you tomorrow, gitu. Itu namanya adalah farewell. Penutup semuanya adalah farewell, gitu ya. Ini pahami. Untuk pertemuan 1 kita masih membahas unit 1. Kemudian seperti biasa di pertemuan ke-8 kita ada UTS, dan UTS-nya membuat video yang insya Allah nggak lama, mungkin hanya kalau dulu 20 menit membaca, dan ini insya Allah 10 menit, tapi dalam bentuk video juga masih, apakah conversation, apakah mengenalkan diri, menggunakan greeting and farewell, dan lain-lain. Tapi tetap UTS, kemudian UAS, itu tetap akan saya berikan ke kalian, dan sama dengan apa yang sudah kita bahas, gitu. Sama gitu. Seperti kemarin ya UTS-nya juga tentang itu, gitu. Sama yang di semester 2 ini bahasa Inggris 2. How the assignment is related to our materials. Ya, jadi tidak jauh-jauh dari material kita. Oke gitu ya, semua. Ada Ahmad Fahri, Ahmad Nazar, ada Anang, kemudian ada Lutfi, Andromeda, ada CS Metech, apa ini? Ada Dede Sanjaya, Devita, Dian, Dimas Bagus, Dimas Pandu, Dipareka, ada Elang, Faisal, Fauzul, Galih, Hafiz, Kentin, Iqbal, Lukman, Muhammad, Al-Fajri, Nanda, Nopal, Yunuril, Rahmat, Revina, Rizky, Roy, Salaisa, Sudewa, ada Surya, Umi, Usama, Wahid. Ini Wahid Gobek ini apa maksudnya ini? Namanya memang Wahid Gobek ya? Nak koi paling Pak. Akunnya belum disetting, Pak. Nama alias, Pak. Oh, iya. Pak paling Pak. Sama Pak. Gimana? Itu AKA-nya, Pak. AKA-nya, Pak, itu. Oh, alamatnya. Nama ya. AKA-nya, Pak, itu alias. Hah? Alias Pak, nama alias. Alias itu. Nama alias. Jelas di video. Oke. Kalau bahasa Inggris itu surname gitu ya, kalau nggak nickname gitu ya. Iya, Pak. Oke. Dia malah tahu, dengan alias malah bingung. Nama lapangan, Pak. Nama lapangan ya. Oh, Pak, boleh nanya nggak? Saya silakan. Ada praktek ini nggak? Conversation tapi 2 arah gitu sama mahasiswa lain gitu. Jadi kita nggak conversation sama audio. Nggak conversation sama audio. Kan biasa kita audionya nanya, kita yang jawab. Tapi kita conversation sama ini mahasiswa lain berdua gitu. Gimana ya solusinya ya? Mahasiswa lain bukan satu prodi gitu. Satu prodi, Pak. Oh, satu prodi. Kalau satu prodi ya kita buat nanti. Ya kalau kemarin kan masih how to improve gitu ya. Iya. Session gitu. Jadi kalian hanya untuk biar logatnya itu agak berubah gitu. Kemarin itu tujuannya gitu ya. Masih ini ya kental, Pak. Iya. Di ini nanti soalnya lebih ke arah sana sebenarnya. Oke, yes sir. Ya, tunggu saja.
Oke, Divi ya, Anugerah Rizky. Terima kasih. Oke, nanti kita setting nanti seperti itu. Oke. Pak, mau nanya dong. Ya, silakan. Ini Pak, kan kita kan di table of content itu kan ada 20 unit ya. Sedangkan kita di semester ini cuma 16 pertemuan kan ya Pak ya? Itu kira-kira gimana Pak? Cara apa 20 unit ini kita bahas di semester ini semua atau gimana tuh? Unit 1, unit 2 aja selesai hari ini kok kalau dipelajari. Oh, gitu. Oke. Oke. Gitu ya. Jadi unit 1, unit 2 itu mudah, greeting farewell selesai, pembuka penutup selesai, introducing oneself rampung gitu ya. Cuma nanti tinggal praktekin rampung apa enggak gitu ya. Siapa? Siapa? Untuk yang lain-lain lebih agak sebenarnya nggak terlalu susah, tapi memang harus latihan gitu. Nanti insya Allah saya buat sesinya, ya. Insya Allah saya buat sesinya mulai besok. Insya Allah kalian sudah melihat nanti kerangkanya seperti apa nanti untuk mata kuliah bahasa Inggris prosesnya. Tapi itu bukunya yang sudah saya sampaikan, silakan untuk dipelajari. Kalau biasanya kalian harus fotokopi, ya ada untungnya juga karena ini adalah bentuknya sesi daring dan akhirnya buku juga daring juga akhirnya ternyata gitu. Jadi buku saya buat daring juga dalam bentuk file. Tidak untuk disebarluaskan, itu hanya untuk buku internal kita saja. Gitu ya? Iya Pak. Oke, terima kasih semua. Iya Pak. Kita Yes, sir. Oke, ya. Sama-sama, Thank you Pak. so much. Sama-sama Pak. See you next week. Next week. Iya, Pak. Yes, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cok.